Tia Rahmania dipecat sebagai anggota partainya dan gagal dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional Roni Talapesi menyatakan pemecatan Tia bukan keputusan mendadak, melainkan sudah melalui proses sidang selama 5 bulan. Keputusan Mahkamah Partai Ketua Umum PDIP Megawati mengirimkan surat ke KPU pada Jumat 30 Agustus 2024. Pada 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan DPP PDIP menggelar sidang etik terkait Tia Rahmania. Hasil sidang di Mahkamah Partai memutuskan bahwa ia telah melakukan pemalsuan suara. Roni menegaskan kalau DPP PDIP segera berkirim surat kembali ke KPU untuk pemberitahuan Tia Rahmania bukan lagi anggota partai. Ya, terima kasih Pak Riko. Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Rahmania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan pileg kemarin kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai. Pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya ini. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten sampai provinsi dan DPR RI ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana, dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.